Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marfira dengan NIM 2322080028, Program Studi Pengelolaan Pelabuhan Perikanan, jurusan Teknologi Kemaritiman, Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene, Kepulauan. Angkatan 36 atau Angkatan 8. Di sini saya akan menjelaskan peraturan pencegahan tubrukan di laut atau biasa disingkat atau disebut P2TL. Di sini saya akan menjelaskan aturan pertama, aturan 1 sampai aturan 10. Peraturan 1 yaitu ruang lingkup pertama, ruang lingkup penerapan, di mana aturan ini berlaku bagi semua kapal di laut bebas, semua perairan yang berhubungan dengan laut, perairan yang dapat dilayari oleh kapal-kapal. Dan kedua, yang paling penting itu semua jenis kapal tanpa memandang ukuran atau jenisnya wajib mengikuti peraturan ini saat berada di laut. Kemudian ada aturan khusus wilayah tertentu. Pemerintah atau otoritas pelabuhan bisa menerapkan aturan khusus untuk pelabuhan, bandar sungai, danau atau perairan pedalaman yang memiliki syaratnya, yaitu aturan tersebut harus semirip mungkin dengan P2TL. Kemudian yang ketiga, aturan tambahan untuk kapal khusus. Negara dapat menetapkan aturan di mana untuk kapal perang dan kapal penangkap ikan dalam armada. Aturan 2, pertanggungjawaban. Meskipun kapal telah mengikuti aturan, tanggung jawab atas kelalaian tetap melekat pada nahkoda dan awak kapal. Penyimpangan dari aturan diperbolehkan bila diperlukan untuk menghindari bahaya mendadak, namun tetap harus berdasarkan pertimbangan profesional. Seperti pertanggungjawaban di gambar pertama itu keadaan kapal selama berlayar di perairan es. Gambar kedua, keadaan di mana salah satu kapal mendekati kapal-kapal lainnya. Kemudian gambar ketiga, kapal yang memasuki pelabuhan dalam kondisi cuaca buruk. Aturan ketiga, definisi umum. Definisi kapal. Kapal itu segala jenis kendaraan air termasuk kapal tanpa benam, watercraft, dan pesawat terbang laut yang digunakan di atas air. Kemudian kapal tenaga adalah kapal yang digerakkan oleh mesin. Kemudian kapal layar adalah kapal yang digerakkan oleh layar dan tidak menggunakan mesin saat layar digunakan. Kemudian kapal penangkap ikan adalah kapal yang menggunakan alat tangkap seperti jaring dan pukat yang membatasi gerak, tidak termasuk kapal dengan alat pancing biasa. Kemudian pesawat terbang laut, di mana pesawat yang dapat bergerak dan beroperasi di atas air. Kapal yang tidak dapat diolah gerak adalah kapal yang tidak mampu bermanuver karena kondisi tertentu. Selanjutnya, aturan keempat, penerapan, di mana penerapan di aturan-aturan ini dalam seksi ini berlaku dalam setiap kondisi penglihatan. Selanjutnya, aturan 5, di mana aturan 5, pengamatan setiap kapal harus selalu melakukan pengamatan yang cermat dengan penglihatan dan pendengaran maupun dengan menggunakan sarana yang tersedia seperti kapal kandas. Walaupun dilengkapi dengan peralatan, kapal bisa saja kandas sehingga seringkali berkaitan dengan pengamatan yang kurang baik atau memang tidak melakukan pengamatan. Yang kedua, sebuah kapal penangkap ikan dilihat dari kapal tanker. Pengamatan ini menggunakan penglihatan. Kemudian pengamatan kapal dilakukan dengan teropong. Itu sebuah pengamatan menggunakan sebuah alat. Aturan 6, laju aman. Laju aman adalah kecepatan terkendali kapal sehingga dapat menghindari bahaya tubrukan secara cepat, tepat, dan efisien. Adapun faktor-faktor yang harus diperhitungkan dalam kecepatan aman adalah tingkat penglihatan, kepadatan lalu lintas, daya olah gerak pada malam hari, keadaan angin, arus, dan bahaya navigasi syarat. Kemudian aturan 7, bahaya tubrukan. Bahaya tubrukan dianggap ada jika timbul
keraguan-raguan pedoman tidak menunjukkan perubahan yang berarti mendekati sebuah tundaan, mendekati kapal besar dengan jarak dekat. Seperti ilustrasi ini terjadi bahaya tubrukan. Pertama, mendekati kapal besar, kemudian kedua, mendekati sebuah tundaan. Aturan 8. Tindakan menghindari tubrukan. Adapun beberapa tindakan: yang pertama, 1. Jangan telat ambil tindakan. 2. Lakukan di waktu yang tepat. 3. Mencegah situasi meruncing lainnya. 4. Perubahan haluan dan baringan cukup besar. Kemudian harus tegas, tidak boleh ragu. Kemudian perhatikan dan pastikan aman saat berpapasan. Selanjutnya, aturan 9. Alur pelayaran sempit. Sikap kapal alur pelayaran sempit: 1. Mempertahankan jarak sedekat mungkin dengan batas luar pelayaran. Kemudian gambar 2. Tidak boleh memotong alur pelayaran. Ketiga, menyusul kapal sambil memperdengarkan isyarat bunyi yang dilakukan. Akhir yaitu aturan 10. Bagan pemisah lalu lintas, di mana aturan ini mengatur cara kapal berlayar di jalur pemisah lalu lintas laut. Kapal wajib mengikuti arah lalu lintas dan sejauh mungkin menghindari zona pemisah. Masuk atau keluar jalur harus dilakukan dari ujung jalur atau jika dari samping dengan sudut sekecil mungkin. Kemudian, kapal dilarang memotong jalur kecuali sangat perlu dan harus melakukannya secara tegak lurus. Kapal kecil, layar atau kapal penangkap ikan tidak boleh mengganggu kapal besar yang sedang berada di jalur. Jalur dekat pantai hanya boleh digunakan oleh kapal tertentu atau dalam keadaan darurat. Kemudian, kapal tidak boleh berlabuh di dalam atau dekat jalur pemisah. Kapal yang tidak menggunakan jalur ini wajib menjauhinya. Namun, kapal yang sedang bertugas menjaga keselamatan navigasi atau memasang kabel laut boleh menyimpang dari aturan ini selama aturan ini diperlukan. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai aturan P2, aturan 1 sampai 10 P2TL. Semoga ini dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.